Bayangkan membuka sebuah buku yang telah melintasi berabad-abad, disalin dengan tangan oleh para penulis di kota-kota kuno, dijaga di perpustakaan-perpustakaan besar, dan dibaca dalam keheningan malam oleh jutaan jiwa. Al-Quran bukan sekadar kitab suci, ia adalah permadani berkilauan, ditenun dari benang-benang wahyu, sejarah dan keindahan yang tak lekang oleh waktu. Setiap surah, setiap ayat, adalah bagian dari rancangan agung yang menghubungkan masa lalu, kini, dan masa depan. Selama berabad-abad, ayat-ayatnya telah memikat hati dan pikiran manusia, bukan hanya karena kebijaksanaan dan keindahan bahasanya, tetapi juga karena sesuatu yang lebih dalam, sebuah tatanan tersembunyi yang menunggu untuk ditemukan. Seperti pola rumit pada permadani Persia, struktur Al-Quran menyimpan simetri, pengulangan dan keseimbangan yang menantang logika kebetulan. Bayangkan, di balik kompleksitas ayat-ayatnya, tersembunyi sebuah rancangan rahasia, harmoni matematis yang mengisyaratkan keseimbangan ilahi dan pembaruan abadi. Seperti bintang-bintang yang membentuk konstelasi di langit malam, ayat-ayat Al-Quran saling terhubung dalam pola yang menakjubkan. Para pencari dari berbagai zaman bertanya-tanya, adakah kode tersembunyi, tanda tangan ilahi, yang terjalin dalam setiap ayat? Apakah ada pesan rahasia yang hanya bisa diungkap oleh mereka yang mau merenung lebih dalam? Hari ini, kita memulai perjalanan untuk membuka pola-pola ini, di mana wahyu kuno bertemu dengan bahasa angka, dan setiap pengulangan memiliki makna. Seperti arsitektur masjid yang simetris, atau gema suara dalam kubah, setiap detail dalam Al-Quran mengandung pesan tersembunyi. Bersiaplah untuk melihat Al-Quran dalam cahaya baru, sebagai permadani hidup yang penuh kesatuan, keseimbangan, dan pembaruan. Setiap pola adalah undangan untuk memahami lebih dalam, setiap harmoni adalah jembatan antara akal dan jiwa. Harmoni tersembunyi Al-Quran, membuka pola ilahi yang telah menanti untuk ditemukan sepanjang sejarah manusia. Dari konsep mistis ijaz adadi, mukjizat numerik, hingga matani, ayat-ayat yang sering diulang, setiap pola adalah pintu menuju pemahaman yang lebih dalam. Seperti permata tersembunyi di dasar lautan, pola-pola ini menanti untuk ditemukan. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Struktur Al-Quran adalah sebuah keajaiban tersendiri, terdiri dari 114 surah yang bervariasi panjangnya. Setiap surah dan ayat tersusun dengan presisi yang luar biasa. Tidak hanya sebagai kitab suci, Al-Quran juga merupakan karya sastra dan struktur matematika yang menakjubkan. Para cendekiawan telah lama meneliti pola-pola tersembunyi di dalamnya, mencari makna di balik susunan ayat dan surah. Salah satu penemuan terbesar adalah ijaz adadi, mukjizat numerik Al-Quran. Ini bukan sekadar numerologi, melainkan hasil penelitian mendalam yang berlandaskan pada Mushaf Utsmani, naskah standar yang digunakan di seluruh dunia Islam. Mushaf Utsmani memastikan konsistensi jumlah ayat, penulisan dan urutan surah, sehingga analisis numerik dapat dilakukan secara ilmiah dan terverifikasi. Para peneliti menghitung jumlah ayat dalam setiap surah, memperhatikan pola digit, dan membandingkan hasilnya dengan naskah Mushaf Utsmani. Mereka menggunakan metode statistik dan matematika untuk memastikan bahwa pola-pola yang ditemukan bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari rancangan yang disengaja. Contohnya, jika kita mengambil 114 surah dan 6.236 ayat Al-Quran, lalu menerapkan siklus kesatuan, menjumlahkan digit dari jumlah ayat setiap surah, kemudian menjumlahkan hasilnya, kita akan mendapatkan angka pemersatu, 8. Pola ini berulang di seluruh struktur Al-Quran, menunjukkan adanya harmoni tersembunyi. Hasil ini telah diverifikasi oleh banyak cendekiawan, menggunakan Mushaf Utsmani yang sama, yang digunakan di masjid-masjid dan rumah-rumah di seluruh dunia. Konsistensi ini sangat penting agar pola numerik dapat diuji dan dibuktikan secara ilmiah. Selain angka 8, ditemukan juga pola lain, seperti jumlah kata hari yang muncul 355 kali, sesuai jumlah hari dalam setahun, dan kata bulan yang muncul 12 kali, sama dengan jumlah bulan. Pola-pola ini memperkuat keyakinan bahwa struktur Al-Quran mengandung pesan tersembunyi yang menunggu untuk ditemukan. Namun, struktur Al-Quran tidak hanya tentang angka. Ada juga matani, ayat-ayat yang sering diulang. Matani bukan sekadar pengulangan, melainkan pola yang memperkuat pesan dan memudahkan proses hafalan serta pembacaan. Al-Quran sendiri menyebut Al-Fatihah sebagai 7 ayat yang sering diulang, menandakan pentingnya pengulangan bermakna dalam tradisi Islam. Basmalah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, muncul 112 kali dalam Al-Quran.
Ia dibaca sebelum setiap surah kecuali satu, dan bahkan muncul di dalam surah An-Naml. Pengulangan basmalah ini menjadi contoh nyata Matani yang membentuk ritme dan struktur bacaan Al-Quran sehari-hari. Contoh lain adalah kisah Nabi Musa, yang diceritakan dalam lebih dari 20 surah berbeda. Setiap pengulangan kisah membawa pelajaran baru, memperlihatkan bagaimana Matani memperkaya pemahaman dan pengalaman spiritual pembaca, serta penghafal Al-Quran. Pola-pola numerik dan tematik ini mengajak kita untuk merenung lebih dalam. Al-Quran bukan hanya kitab suci, tetapi juga permadani makna, ketepatan, dan kebijaksanaan ilahi yang hidup, siap untuk dijelajahi oleh siapa saja yang mencari pengetahuan dan keindahan. Mari kita telusuri perhitungan siklus kesatuan secara rinci, langkah demi langkah. Siklus ini adalah metode matematis yang mengungkap pola tersembunyi dalam struktur Al-Quran, sebuah harmoni yang menakjubkan antara angka dan wahyu. Langkah pertama, untuk setiap surah kita ambil jumlah ayatnya, lalu jumlahkan digit-digitnya. Misalnya, surah Al-Alaq memiliki 15 ayat, 1 ditambah 9 sama dengan 10. Contoh lain, surah Al-Qalam memiliki 52 ayat, 5 ditambah 2 sama dengan 7. Surah Al-Ikhlas, dengan 4 ayat tetap 4. Setiap surah diproses dengan cara yang sama, tanpa kecuali. Untuk surah yang lebih panjang, seperti Al-Baqarah dengan 286 ayat, kita tambahkan 2, 8, dan 6. 2 ditambah 8 sama dengan 10, ditambah 6 menjadi 16. Jika sebuah surah sudah memiliki jumlah ayat 1 digit, seperti An-Nas dengan 6 ayat, maka nilainya tetap 6. Proses ini diulang untuk semua 114 surah. Langkah kedua, semua hasil penjumlahan digit dari setiap surah dijumlahkan menjadi satu total besar. Untuk seluruh Al-Quran, totalnya adalah 998. Langkah ketiga, jika totalnya lebih dari 1 digit, kita jumlahkan digit-digitnya lagi. 9 ditambah 0 ditambah 8 sama dengan 17. Karena 17 masih 2 digit, kita ulangi prosesnya. 1 ditambah 7 sama dengan 8. Nah, inilah hasil akhirnya. Angka 8, yang muncul dari ribuan ayat dan ratusan surah. Angka 8 ini bukan sekadar hasil matematis. Dalam tradisi Islam, 8 melambangkan keseimbangan, pembaruan, dan kekuatan. 8 malaikat akan memikul arsy pada hari kiamat, dan dalam surah Al-An'am disebutkan 8 pasang hewan ternak. Semuanya menegaskan makna spiritual angka ini. Secara visual, angka 8 adalah simbol kesatuan tanpa awal atau akhir, dua lingkaran yang saling terhubung, seperti hubungan antara dunia material dan spiritual. Dalam Sufi, huruf Arab H bernilai Lban, dan dikaitkan dengan hayat, kehidupan abadi. Siklus kesatuan mengajarkan bahwa di balik keragaman dan kompleksitas, terdapat satu pola mendasar, kesatuan ilahi. Setiap angka, setiap pengulangan, adalah undangan untuk merenungkan kebijaksanaan dan harmoni yang tertanam dalam Al-Quran. Di luar siklus kesatuan, Al-Quran menyimpan pola-pola menakjubkan, dari matani, pengulangan bermakna, hingga komposisi cincin, paralel tematik, dan simetri linguistik. Setiap pola adalah jendela menuju makna yang lebih dalam. Mari kita telusuri keindahan tersembunyi ini dan makna spiritual angka 7 dan 1. Matani adalah ayat-ayat yang sering diulang, seperti Basmalah yang muncul 114 kali, dan Al-Fatihah, 7 ayat yang sering diulang. Contoh lain, Prasa, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan, diulang 21 kali dalam surah Ar-Rahman, menekankan pesan spiritual yang mendalam. Pola komposisi cincin, atau ring composition, muncul ketika surah atau ayat membentuk struktur simetris, di mana tema di awal dan akhir saling mencerminkan, dan inti pesan berada di tengah. Contohnya, surah Al-Baqarah membentuk pola ABCBA, menyoroti kesatuan dan keseimbangan. Simetri linguistik juga ditemukan dalam ayat-ayat yang menggunakan kata-kata berpasangan secara seimbang, seperti hidup dan mati, dunia dan akhirat, masing-masing muncul dalam jumlah yang sama. Ini memperkuat pesan keseimbangan dan keteraturan ilahi. Angka 8, 7, dan 1 memiliki makna spiritual yang dalam. 8 melambangkan keseimbangan dan pembaruan, seperti 8 malaikat yang memikul arsy pada hari kiamat. 7 adalah simbol kesempurnaan, seperti 7 ayat Al-Fatihah dan 7 langit. 1 adalah inti tauhid, kemahaesaan Allah, sumber segala pola. Namun para cendekiawan mengingatkan agar berhati-hati dengan numerologi spekulatif. Klaim tentang angka seperti 2009 atau 2003 seringkali tidak didukung konsensus ilmiah dan bisa menyesatkan. Pola yang benar-benar bermakna adalah yang berakar pada teks dan diakui secara luas. Makna sejati terletak pada pola-pola yang diakui para cendekiawan, matani, komposisi cincin, dan siklus kesatuan,
yang mengungkap harmoni matematis dan spiritual. Pola-pola ini mengundang kita untuk merenungkan rancangan ilahi dan memperdalam pemahaman kita tentang Al-Quran. Singkatnya, pola-pola ini bukan sekadar keingintahuan matematis, mereka adalah kunci untuk memahami pesan Al-Quran tentang keseimbangan, pembaruan, kesempurnaan, dan kemahaesaan. Setiap pola adalah undangan untuk merenung dan mengagumi kebijaksanaan ilahi. Perjalanan penemuan ini terus berlanjut. Setiap angka, pola, dan simetri membuka pintu baru untuk memahami kesatuan dan kedalaman Al-Quran. Mari kita lanjutkan menelusuri lapisan-lapisan makna berikutnya. Pola-pola rumit dalam Al-Quran bukan hanya keingintahuan matematis, mereka memiliki dampak nyata di dunia modern. Di ruang kelas dari Jakarta hingga London, pola-pola ini menginspirasi cara-cara baru dalam mengajar. Guru menggunakan visualisasi digital untuk membantu siswa memahami struktur Al-Quran, menghubungkan iman, akal, dan kreativitas. Di sebuah sekolah, siswa membangun model interaktif dari surah-surah, menemukan harmoni tersembunyi dan makna yang relevan dengan kehidupan mereka. Di universitas dan pusat penelitian, para ilmuwan dan cendekiawan menggunakan kecerdasan buatan dan analisis data untuk mengungkap pola numerik dan tematik dalam Al-Quran. Visualisasi data memperlihatkan hubungan antara ayat-ayat, membuka peluang baru untuk penelitian lintas disiplin. Temuan ini dipresentasikan dalam konferensi internasional, mendorong dialog antara ilmuwan Muslim dan non-Muslim. Teknologi memperkuat perjalanan ini. Platform daring dan aplikasi mobil membuat pola-pola Al-Quran dapat diakses siapa saja, di mana saja. Di komunitas-komunitas global, orang-orang dari berbagai latar belakang berkumpul untuk mendiskusikan temuan baru, mendorong dialog lintas generasi, budaya, dan agama. Dalam sebuah lokakarya interfaith, peserta dari agama berbeda bersama-sama mengeksplorasi keindahan struktur Al-Quran, menemukan nilai universal dalam pola-pola ilahi. Sepanjang sejarah, para cendekiawan seperti Al-Kindi, Al-Khwarizmi, dan Ibnu Sina memadukan wahyu dan penyelidikan ilmiah, mencari harmoni antara spiritual dan rasional. Hari ini, warisan mereka berlanjut saat kita menggunakan iman dan akal untuk menjelajahi rancangan Al-Quran, menemukan kesatuan dalam keberagaman, dan kebijaksanaan dalam setiap ayat. Harmoni Al-Quran mengundang setiap orang, mukmin atau pencari, siswa atau cendekiawan, untuk merenungkan, bertanya, dan menemukan. Pola-polanya adalah panggilan untuk mengagumi, jembatan antara hati dan pikiran, dan pengingat bahwa pengetahuan adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan. Setiap penemuan baru adalah undangan untuk memperdalam pemahaman dan memperluas dialog. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Ini bukanlah akhir, melainkan awal yang baru. Rancangan Al-Quran adalah undangan terbuka untuk mencari, untuk belajar, dan untuk mengagumi mahakarya kebijaksanaan ilahi. Jadikan penemuan ini sebagai awal perjalananmu, eksplorasi, refleksi, dan dialog. Semoga perjalananmu dipenuhi dengan penemuan, harmoni, dan kekaguman.